Shalom Bapak Ibu, Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan. Berjumpa kembali dalam Renungan Harian Senin tanggal 31 Januari 2022. Pada saat ini kita akan membaca dan merenungkan firman Tuhan. Untuk itu mari kita minta pertolongan kepada Tuhan, kita berdoa. Allah Bapa yang bertahta di dalam kerajaan sorga, kami bersyukur atas berkat-Mu yang melimpah di dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan atas kesempatan nafas hidup yang Kau berikan kepada kami, sehingga dengan sukacita pada saat ini kami akan membaca dan merenungkan firman-Mu. Biarlah firman-Mu ini dapat mengambil bagian di dalam kehidupan kami. Ya Bapa, inilah doa kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, itulah Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Kami berdoa. Amin. Bacaan Alkitab kita pada saat ini dari 1 Korintus pasal 14 ayat 18 hingga 25. Firman Tuhan, Aku mengucap syukur kepada Allah bahwa aku berkata-kata dengan bahasa roh lebih daripada kamu semua. Tetapi dalam pertemuan jemaat, aku lebih suka mengucapkan 5 kata yang dapat dimengerti untuk mengajar orang lain juga, daripada beribu kata dengan bahasa roh. Saudara-saudara, janganlah sama seperti anak-anak dalam pemikiranmu. Jadilah anak-anak dalam kejahatan, tetapi orang dewasa dalam pemikiranmu. Dalam hukum Taurat ada tertulis, oleh orang-orang yang mempunyai bahasa lain dan oleh mulut orang-orang asing, aku akan berbicara pada bangsa ini. Namun demikian, mereka tidak akan mendengarkan aku, firman Tuhan. Karena itu, karunia bahasa roh adalah tanda, bukan untuk orang yang beriman, tetapi untuk orang yang tidak beriman. Sedangkan karunia untuk bernubuat adalah tanda, bukan untuk orang yang tidak beriman, tetapi untuk orang yang beriman. Jadi, kalau seluruh jemaat berkumpul bersama-sama dan tiap-tiap orang berkata-kata dengan bahasa roh, lalu masuklah orang-orang luar atau orang-orang yang tidak beriman, tidakkah akan mereka katakan bahwa kamu gila? Tetapi kalau semua bernubuat, lalu masuk orang yang tidak beriman atau orang baru, ia akan diyakinkan oleh semua dan diselidiki oleh semua. Segala rahasia yang terkandung di dalam hatinya akan menjadi nyata. Sehingga ia akan sujud menyembah Allah dan mengaku, sungguh Allah ada di tengah-tengah kamu. Demikianlah firman Tuhan. Amin. Sahabat renungan harian yang diberkati Tuhan, tema renungan kita pada saat ini yaitu Pak Kamase Mempena, karunia roh. Karunia roh itu bermacam-macam jenisnya yang dianugerahkan Allah kepada setiap orang percaya. Dalam kitab Roma pasal 12 ayat 6-8 dikatakan, demikianlah kita mempunyai karunia yang berlain-lainan menurut kasih karunia yang dianugerahkan kepada kita. Jika karunia itu adalah untuk bernubuat, baiklah kita melakukannya sesuai dengan iman kita. Jika karunia untuk melayani, baiklah kita melayani. Jikalau karunia untuk mengajar, baiklah kita mengajar. Jika karunia untuk menasihati, baiklah kita menasihati. Siapa yang membagi-bagikan sesuatu,
hendaklah ia melakukan dengan hati yang ikhlas. Siapa yang memberi pimpinan, hendaklah ia melakukannya dengan rajin. Siapa yang menunjukkan kemurahan, hendaklah ia melakukannya dengan sukacita. Karunia inilah yang sepatutnya dikerjakan dan dinyatakan dalam kasih yang berakar kepada kehendak Allah, sehingga berguna bagi diri kita dan bagi orang lain. Sahabat renungan harian yang diberkati Tuhan, sepatutnya lah semua orang percaya menyatakan pelayanan kasih dengan karunia Roh yang ada pada dirinya. Seperti yang dikatakan oleh Paulus, layanilah seorang akan yang lain, sesuatu dengan karunia yang telah diperoleh tiap-tiap orang sebagai pengurus yang baik dari kasih karunia Allah. Jika ada orang yang berbicara, baiklah ia berbicara sebagai orang yang menyampaikan firman Allah. Jika ada orang yang melayani, baiklah ia melakukannya dengan kekuatan yang dianugerahkan Allah, supaya Allah dimuliakan dalam segala sesuatu karena Yesus Kristus. Karena Ialah yang empunya dan kuasa sampai selama-lamanya. Amin. Nah, kita sungguh beruntung oleh karena kita masing-masing dianugerahkan kasih karunia Roh oleh Allah, sehingga kita memakainya menjadi alat untuk menyatakan kesaksian dan saling melayani lewat kasih Allah dalam hidup kita. Amin. Mari kita berdoa. Segala hormat dan kemuliaan hanya bagi-Mu ya Tuhan, Sang Pemilik kehidupan kami. Terima kasih atas berkat-Mu yang melimpah di dalam kehidupan kami. Ya Tuhan, pada kesempatan kali ini kami telah membaca dan merenungkan firman-Mu. Kiranya firman-Mu dapat menjadi penguatan bagi kami untuk menjalani hari ini. Ya Tuhan, kami berdoa, mendoakan saudara-saudara kami yang dalam duka cita, Engkau hibur mereka. Dan kami juga berdoa bagi saudara-saudara kami yang dalam kelemahan tubuh, Engkau berikan mereka kesembuhan. Begitupun saudara-saudara kami yang dalam pergumulan, Engkau terus menopang mereka agar mereka tetap berpengharapan di dalam Engkau. Kami juga berdoa bagi orang tua kami yang lanjut usia, Engkau berikan mereka kesehatan agar mereka menjalani hari-hari tua mereka dengan sukacita. Begitupun kami pada saat ini ya Tuhan, dimanapun berada, Tuhan jaga dan lindungi kami di sepanjang hari ini. Inilah doa kami ya Tuhan, permohonan kami, di dalam nama Tuhan Yesus, itulah Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Kami berdoa. Amin. Bapak, Ibu, serta saudara-saudara yang diberkati Tuhan, tetap andalkan Tuhan dalam setiap langkah kehidupan kita dan tetap semangat menjalani hari ini. Tuhan Yesus memberkati.